1 akan mempresentasikan mengenai secondary injection test. Yang pertama itu saya akan menggambarkan single line diagram daripada MSB. Hanya pada bagian yang nanti akan kita bahas, yaitu jadi di sini kita akan membahas mengenai yang pada bagian ini aja, karena pada bagian ini adalah arus atau current primary. Nah, jadi tegangan itu datang dari sini melalui ACB. Dari contoh misalnya di sini tuh sekitar 11 kV. Di sini nanti berubah, kalau di Malaysia standar misalnya 400. Nah, di sini ada arus secondary yang fungsinya nanti akan masuk ke jenis relay IDNT, ada OCR dan AFR yang nanti akan masuk ke suntrip untuk mematikan ACB apabila ada kebocoran arus. Nah, tentu saja kan di sini arusnya kan besar dan dia tidak mungkin langsung membaca arus itu, jadi kita rubah gitu, kita scaling dari arus yang besar tadi menjadi berapa arusnya nanti di situ. Ada pula formulanya. Pasti kalian sudah tahu, karena kemarin kita sudah dijelaskan oleh Ceku. Jadi arus yang di sini untuk membaca apabila ada kebocoran arus di sini. Pada saat ada kebocoran arus, overcurrent relay nanti akan memberi instruksi kepada sunstrip untuk memberi trip ke ACB untuk mematikan sistem. Nah, fungsinya seperti itu. Nah, di sini pula nanti kita bisa men-set OCR dan AFR yang nanti ada sejenis PMS dan juga TMS. Nah, PMS ini plug multiplier setting dan TMS itu time multiplier setting. Nah, dapat nilai ini ada formulanya tergantung dari arus yang di sini. Betul. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan mengenai sistemnya serta penjelasan dan pengertian mengenai secondary injection test oleh kawan saya. Saya di sini hanya memberi basic dulu. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Dipersilakan. Apa itu ujian suntikan menengah? Ia adalah satu kaedah menghubungkan satu set ujian suntikan menengah kepada unit perjalanan. Peranti perjalanan lebih mudah masa peranti perlindungan OCR, CPU dan lain-lain. Pada pemutus cerita yang menitikkan arus simulasi untuk membuktikan dia berfungsi pada tahap yang berbeza. Mengapa pentingnya untuk menengah unit ujian suntikan lawatan semasa perkhidmatan pemutus? Unit perjalanan pada pemutus kuota rendah, base, bentuk atau type udara bezakan pilihannya dipilih oleh sistem atau panel mereka untuk memberikan perlindungan pada laman web ini sekiranya berlaku kerosakan atau di atas yang berlaku semasa. Unit perjalanan mengukur jumlah arus dan mengira kesan pada sistem tapak terhadap tetapan biasanya diputuskan oleh jurutera pertolian dan akan bersandung atau membuka pemutus sebagaimana dikehendaki yang lebih besar semasa diukur oleh lebih cepat pemutus arus bersandung atau terbuka. Ia adalah satu ujian yang penting menjalankan unit perjalanan dalam perkhidmatan dengan menyambungkan salah satu pengenua atau berbeza banyak kami suntikan menengah. Set ujian kita boleh memastikan unit perjalanan tetapan atau parameter kilang dan bahagian-bahagian berkaitan memastikan unit perjalanan tetapan parameter dan bahagian-bahagian berkaitan bekerja dengan kerana mereka perlu lakukan. Ia juga merupakan ujian untuk menguji pemutus lintas sebab perkhidmatan mekanikal dan pemeriksa sebagai pemutus berulang kali dikenakan ditutup dibuka. Ini urutan membantu memastikan pelinceran utama telah bekerja ke dalam mekanisme yang sering dijumpai kering dan undevice. Jenis-jenis peralatan ujian dan reka bentuk berbeza tetapi semua direka untuk membuktikan perlindungan pemutus daripada sangat
mudah pada kaedah yang kompleks. Ujian biasanya dilakukan bergantung pada spesifikasi unit perjalanan dan menguji adalah masa long, masa pendek, serta-merta ground fault, bocor ke bumi. Setiap ujian diulang beberapa kali untuk memastikan dipercayai berulang operasi masa perjalanan. Sebarang beberapa pencanggahan boleh dibayangkan unit perjalanan tidak berfungsi dengan betul. Dengan itu tidak melindungi sistem tapak. Switch serve sentiasa menilai pelanggan dan keperluan tapak dan melapor dalam peralatan ujian menengah suntikan lama dan baru setiap tahun. Kami bangga pada mempunyai berbagai besar arus utama dan usang. Peralatan ujian menghilang, dikekalkan dan ditentukan untuk kegunaan kami, lokasi dan bengkel kami. Pada kesempatan di mana pemutus adalah usang dan peralatan tidak tersedia jika digunakan, jika boleh, serta suntikan menengah menguji kami untuk menguji perlindungan pemutus. Oke, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kalibrasi. Kalibrasi yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan metode secondary injection. Metode ini dilakukan dengan menyalurkan arus atau injection langsung pada unit over current relay. Sedang besar arus yang diinjek harus disesuaikan dengan hasil perhitungan. Kalibrasi OCR over current relay. Langkah-langkah pelaksanaan adalah sebagai berikut. Catat spesifikasi yang tercantum pada nama blade mesin yang ada di Protect, misalkan untuk generator kilowatt, racing ampere, dan rasio CT yang diumumkan pada OCR. Pada data yang dapat dihitung nilai kalibrasi yang akan diinjek ke OCR. Pastikan bahwa input OCR dari current transformer CT yang sudah dilepas dari hubungan ketiga fasa RSNT dan diberikan label untuk memudahkan reconnection. Untuk keamanan dari CT, label dari terminal CT dihubungkan singkat. Jika dalam pelaksanaan kalibrasi mengalami kesulitan karena posisi relay yang sulit dijangkau, maka unit relay bisa dilepas terlebih dahulu. Nilai setting kalibrasi yang dihendaki untuk relay Protect ditentukan berdasarkan kapasitas mesin yang diproteksi, misalkan berapa persen. Mesin ini dapat beroperasi terus-menerus tanpa trip dan akan arus yang mengalir pada mesin tersebut melebihi nilai setting. Di sini saya akan mengulang kembali bagaimana dia sistem ini bekerja. Nah, di sini fungsi alat ini sebenarnya kalau jika ada arus berlebih, misalnya dari ground nih, ada arus berlebih, dia akan di handle sama yang OCR ini, IFR ini.
IDMT relaynya. Dia akan diproses sama dia dan akan memberi instruksi ke sentrik untuk memutus SCP-nya. Dan jika ada dari fasa, dia akan mengasih akan masuk ke arus berlebih dari fasa, dia akan masuk ke OCR dan memberi instruksi ke sakral lagi sini untuk memutus sentrik lagi untuk memutus arus lagi yang tadi masuk dari sini. Ya itu dari saya. Maka rumusnya akan dijelaskan oleh Salim. Saya cakap masih terdengar kan? Ya, jadi saya di sini akan membagi rumus yang telah kemarin diberi oleh Cikgu Zainal. Yang pertama itu dari kuasa di sini disebut kalau di Indonesia daya itu 1 kilowatt. Untuk satu fasa itu, nah ini untuk konversi misalnya dari kuasa ini bisa kita mencari arusnya gitu, currentnya. Untuk yang 3 fasa nah ini tuh fungsinya buat apa nih, fungsi apa rumus ini fungsinya itu untuk nanti kita merubah satuan yang tadinya itu dari kilowatt ini di sini misalnya contoh yang kemarin soal itu ada sebuah kilang mempunyai daya tersambung contoh 1250. Nanti kita rubah nilai ini yang darinya tadi kilowatt ini kita rubah mencari ini, karena itu 3 fasa kita menggunakan rumus yang ini. Nah akan supaya kita dapat ini. Nah itu untuk apa? Nanti akan dimasukkan lagi perbandingan rumus supaya mendapatkan arus yang di sini, perbandingan dari ada nanti bisa dapat current ratio di situ. Intinya jadi current ratio di sini itu untuk semacam proses scaling dari arus yang sini dengan arus sekunder. Karena tidak mungkin arus primer itu langsung dibaca oleh relay ini dan OCR dan EFR ini. Nah yang tadi seperti kawan saya jelaskan, kalau OCR ini membaca kelebihan arus, kebocoran arus dari sini, EFR ini nanti membaca kebocoran arus ke ground, ke earth. Nah nanti semua dari kedua ini akan memberi instruksi atau trigger kepada shunt trip ini karena tidak bisa langsung ke SCB. Nah shunt trip ini nanti yang fungsinya akan memprotek SCB ini dan memproteksi sistem daripada main switchboard ini agar tidak rusak atau tidak cepat rusak gitu kan. Karena ini kan kita semua ini sistem ada di industri dan yang menggunakan daya atau kuasa yang besar. Jadi tidak mungkin kita menggunakan tidak menggunakan proteksi, itu tidak mungkin kalau kita tidak menggunakan proteksi. Jadi kita harus menggunakan proteksi supaya alat ini semua nanti dapat bekerja dengan baik gitu. Karena tanpanya ada proteksi, tentu saja nanti sistem di industri atau dimanapun pasti tidak akan berjalan dengan lancar dan pasti akan banyak kerusakan dan juga kejadian yang tidak diinginkan. Jadi intinya fungsi di secondary injection test ini untuk memproteksi seluruh sistem ini karena ini adalah masukan awal. Jadi sistemnya untuk memproteksi. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau bertanya silakan. Pertanyaan satu soal lagi. Boleh saya tanya? Ada mic. CP. Mungkin sudah jelaskan CP ya. Current transformer. Dia ada standar lagi buat alat ukur dan buat proteksi. Kalau di sini untuk proteksi berapa standar arus di sekunder current? Ada saya tanyakan. Ada kan ya? Terima kasih. Itu ya. Mungkin saya minta tahan dulu untuk cuma kaitkan. Saya minta tahan pada OCR.
perhitungannya ada rumusnya. Jadi di sini contoh misalnya kita untuk mengetahui arus sekunder di sini itu formulanya adalah IS jika 100% itu arus primary dibagi dengan rasio CCT ini. Nah, ini kita mencari arus primary ini dengan yang ini, rumus yang ini karena 3 fase kan. Kita menggunakan rumus ini. Setelah kita dapat ini, kita mencari rasio dari pada si CT itu. Nah, mencari rasio CT itu rumusnya atau formulanya adalah size daripada ACB dibagi dengan yang kemarin Ciku Zainal bagi itu adalah dibagi dengan 5 jika low atau 3 jika high. Nah, kalau kita udah dapat, pertama kita mencari rasio CT ini kita sudah dapat, nanti kita baru masukkan rasio CT ke sini, dan jika kita sudah menghitung arus primary ini, nah maka kita bisa dapat arus sekunder di sini. Seperti itu. Nah, ini semacam perbandingan gitu. Jadi perbandingan membandingkan dengan arus primary dengan arus sekunder gitu kan. Nah, ya ini semua rumusnya gitu. Rumusnya semua udah ada. Nah, dan juga sebentar. Dah. Nah, nanti arus sekunder ini nanti yang akan nilainya dimasukkan, contoh misalnya 4 ampere nanti akan dimasukkan sebagai settingan PMS. Nah, seperti itu. Jadi untuk men-setting nilai daripada OCR dan IFR itu kalau IFR bukan, kalau IFR itu dari earth ground jika ada kebocoran ke bumi. Nah, kalau yang OCR ini yang dari sini dia. Jadi nilai dari arus sekunder ini yang nanti akan dimasukkan ke setting OCR. Seperti itu. Mungkin jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti ke yang lebih mengetahui. Oke, tanya kumpulan pertama. Untuk ada kumpulan pertama untuk yang A4. First group A4. Siapa? Boleh keluarlah untuk buat presentation. Okay. Terima kasih banyak. Okay, on track. Ekspor di kumpulan kan? Kumpulan. Sekali dengan budak-budak ni lah, student ITBN lah kot. Campur sekali jadi semangat. Berdiri pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sekarang dari kelompok kita, dari kelompok pertama dari grup A4 akan menjelaskan tentang synchronizer pada generator set. Oke, pada awalnya alat ini adalah synchronizer ini adalah alat yang sangat diperlukan
untuk menyelaraskan dari kesatuan dari generator 1 dengan generator 2. Karena pada dasarnya pada dasarnya kebijakan pabrik menggunakan tidak dengan hanya satu generator, karena mereka membutuhkan suatu backup, yaitu membutuhkan sekitar 2 atau lebih dari generator. Dan mereka ini membutuhkan yang namanya synchronizer. Oke, dari sinilah kita akan menjelaskan apa itu synchronizer. Pertama akan saya jelaskan teman Andre, generator listrik. Generator listrik adalah sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik. Biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik, atau proses ini dikenal sebagai pembangkit listrik. Synchronizer generator adalah memperolehkan kerja 2 buah generator atau lebih untuk mendapatkan daya sebesar jumlah generator tersebut dengan syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syaratnya, yang pertama mempunyai tegangan kerja yang sama, yang kedua mempunyai urutan fase yang sama, yang ketiga mempunyai frekuensi kerja yang sama, dan yang terakhir mempunyai sudut fase yang sama. Menyamakan tegangan. Cara ini hanya melihat pada indikator tegangan yang telah tersedia pada papan. Ada gambarnya tersedia di atas. Jika laju tegangan tidak sama, maka aturlah kelajuan motor untuk mendapatkan nilai yang sama. Selanjutnya akan diteruskan pada teman saya, Rizky. Menyamakan frekuensi. Cara yang sama seperti menyamakan tegangan, hanya perlu memilah indikator pada papan AM. Jika indikasi tidak sama, maka atur saja laju motor hingga mendapatkan frekuensi yang sama. Biasanya frekuensinya 50 Hz. Sudut fase yang harus sama. 1. Mempunyai sudut fase yang sama berarti kedua fase dari 2 genset mempunyai sudut fase yang berhimpit sama atau 0 derajat. Tercantum pada gambar sudut fase yang sama, frekuensinya terdapat pada gambar di sini. Sudut fase yang tidak sama terdapat pada gambar di sini. Next. Alat yang digunakan untuk menyamakan sudut fase. Yang pertama drag lamp. Yang kedua synchronoscope. Menggunakan drag lamp adalah cara yang paling berkesan karena perubahan pada lampu yang ditunjukkan, yaitu daripada terang kepada malam atau padam akan menunjukkan perbedaan pada sudut fase. Apabila lampu penunjuk terang menunjukkan terdapatnya perbedaan pada fase antara 2 penjana, segerakan akan dilakukan apabila drag lamp padam. Ini karena pada ketika ini sudut fase di antara kedua jasa kuasa berada pada sudut yang sama. Menggunakan synchronoscope digunakan untuk memastikan sudut fase adalah dalam keadaan sama dalam masa penggerakan dilakukan. Jarum pada synchronoscope akan menunjukkan pada pukul 12, barulah penyegerakan boleh dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pos. Langkah-langkah penyegerakan jana kuasa. Yang pertama, sebelum penyegerakan dilakukan perkara-perkara berikut perlu diambil perhatian terlebih dahulu untuk memastikan penyegerakan yang dilakukan dalam keadaan baik. Yang pertama, perlu memastikan air bateri berada di paras yang dikehendaki jika menggunakan penghidup. Yang kedua, pastikan minyak hitam cukup. Yang ketiga, periksa sistem penyejukan yang digunakan dalam keadaan baik. Yang keempat, tali sawat yang digunakan berada dalam keadaan baik. Yang kelima, perlu memastikan peranti perlindungan dalam keadaan reset.
dan pemutus litar dalam keadaan off. Yang keenam, jika semuanya berada dalam keadaan baik, hidupkan engine dan panaskan selama 10-20 menit. Cara menggerakkan neutral jana kuasa. Yang pertama, switch neutral jana kuasa atau G1 di-on-kan. Yang kedua, pas button pergerakan utama G1 ditekan untuk menghidupkan pergerakan tersebut. Bisa dilihat tekan batang start untuk menjalankan pergerakan utama. Yang ketiga, kecepatan bergerak utama G1 dilaraskan untuk mendapatkan nilai voltan frekuensi yang dikehendaki, di mana dalam pengoperasian jana kuasa ini voltan yang diperlukan adalah 415 volt kurang lebih 5%, frekuensinya 50 Hz kurang lebih 1%, dan kecepatan diatur pada 1500 RPM. Menyamakan kecepatan untuk mendapatkan voltan dan frekuensi yang diperlukan. Yang keempat, setelah semua nilai yang dikehendaki telah diperoleh, pemutus litar G1 di-on-kan. Pada saat tenaga elektrik yang dihasilkan terus palang bas. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Septrian. Oke, tenaga elektrik yang dihasilkan akan ke palang bas untuk dialihkan ke beban yang digunakan. Ini langkah yang kelima. Setelah itu, MCB untuk beban di-on-kan satu persatu. Persamaan kanannya dilakukan jika beban yang digunakan tidak mampu ditampung oleh jana kuasa generator 1. Beban akan disambungkan pada bagian ini. Yang langkah keenam, untuk melakukan pergerakan jana kuasa generator 2 akan di-on-kan mengikuti langkah 1 hingga 3. Yang ketujuh, sebelum meng-on-kan pemutus litar generator 2 perlu dipastikan voltan, frekuensi, dan sudut fasa di antara kedua jana kuasa berada dalam keadaan yang sama, di mana tiada perbedaan apa di antara keduanya. Untuk memastikan voltan dan frekuensi dalam keadaan yang sama, hanya perlu melihat pada meter voltan dan meter frekuensi yang disediakan. Untuk memastikan sudut fasa adalah sama dengan cara menggunakan kronoskop atau drag lamp atau synchronous lamp atau lamp in squid. Pergerakan tidak boleh dilakukan karena sudut fasa tidak sama, di mana drag lamp masih terang. Langkah yang ke-8, jika synchronous scape berputar melawan arah jarum jam, ini bermakna generator 2 mendahului generator 1. Yang ke-9, perlu menyamakan perapian voltan dan perapian frekuensi. Jika berlaku kejatuhan voltan juga frekuensi. Langkah ke-10, setelah semuanya berada dalam keadaan yang benar, dengan bantuan drag lamp atau padam, pemutus liar generator 2 di-on-kan dan switch netral akan di-off-kan dalam masa yang sama. Bisa dilihat di gambar. Pada ketika ini MCCB generator 2 di-on-kan dan switch netral di-off-kan dalam masa yang sama. Terus langkah yang 11, pada saat ini kedua jana kuasa telah memberikan tenaga elektrik pada satu palang bas yang sama. Beban di-on-kan satu persatu sehingga maksimal pergerakan boleh dilakukan jika beban yang ditanggung lebih. Terus akan dilanjutkan oleh Dani. Oke, cara menghentikannya untuk menghentikan pergerakan dilakukan oleh langkah-langkah berikut yang perlu dilakukan untuk menghindari daripada jana kuasa dan beban yang digunakan rusak. Off-kan semua beban yang digunakan satu persatu dan tukar keadaan switch netral secepatnya. Yang kedua, off-kan pemutus litar G2, kemudian off-kan penggerak utama G2. Langkah yang sama digunakan untuk menghentikan jana kuasa G1, sama seperti 2 dan 3. Lalu off-kan switch netral dan pastikan sama dalam keadaan off dan reset. Oke, gitu saja apa yang kita bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan.
Itu kita. Ini Satu lagi. pameran ini cek mak bisa punya pameran university. Enggak di slide berapa tadi? Terus lagi. Tadi ada yang apa? Ada hubungan lampu gelap ya, dark lamp sama sequence lamp tadi. Sequence lamp itu yang maksudnya gimana? Ada kalau tadi? Kita diskus Lagi di mana tadi? Lagi. Nah itu. Ada lamp in sequence apa maksudnya begini? Dark lamp atau synchronous lamp atau lamp in sequence. Mungkin pertanyaan saya ini, kalau seandainya dia itu kan ada 2 lampu ya. Kalau seandainya generator 1 lebih cepat daripada generator 2, kira lampunya kemana arahnya? Kan ada 2 lampu gerakannya. Atau mungkin yang lain lagi, mungkin kalau seandainya frekuensi tegangan maupun ini sudah sama, kondisi lampunya bagaimana gitu? Kalau misalkan si sudut frekuensinya belum sama Pak, dia si lampu dark lampnya dia tidak menyala, dan di sinkronoskop dia indikatornya si jarum jamnya berputar unclockwise. Itu ketika rasa dia disamakan, di seputarannya clockwise, dan pada saat bisa di pasangnya disamakan, baru dark lampnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bapak Usman tanya sekiranya 4 syarat tadi telah dipenuhi ataupun 4 syarat tadi semua sudah ada. Jadi apa yang terjadi pada lampu yang dua lampu? Okey, sepatutnya bukan menyala. Lampu dia akan terpadam. Jadi lampu dia kalau bernyala bermaksud 4 syarat tu belum dipatuhi lagi. Kalau lampu tu tertutup, terpadam, maksud dia kita boleh buat penyegerakan. Itu jawapan dia. Dah terbalik awak punya jawapan. Oke, sekian saja dari kelompok kami, sebagai kelompok 1 dari A4. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup yang kedua. Seterusnya grup yang ketiga. Grup yang kedua dalam dari Wana. Sila tampil ke depan. Grup yang kedua A1. Saya rasa tajuk dia primary injection test. Itu di cek. Di cek dari cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini akan mempresentasikan tentang primary injection current. Primary injection test. Yang pertama akan kita gambar dulu seperti apa itu primary injection test.